Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan berdoa dulu. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali, luar biasa. Ya, terima kasih. Hari ini berangkat semua atau ada yang berhalangan? Siapa yang nggak masuk? Afaren sama Aisyah. Kenapa Afaren sama Aisyah? Tanpa keterangan. Kalau Aisyah? Nggak tahu juga ya, semoga tidak ada halangan atau mungkin karena ada kepentingan keluarga. Oke anak-anak ya, hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang baru untuk kalian, yaitu tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ya, apa itu? Itu adalah pelajaran baru yang mungkin baru pertama kali kamu dengar, tapi mulai hari ini akan kita laksanakan secara rutin ya, seminggu sekali ya. Nah, untuk yang pertama ini materinya adalah memecahkan masalah sehari-hari dengan logika ya. Jadi tujuannya seperti ini. Untuk tujuan pembelajarannya hari ini yang akan kita capai, pertama, kamu setelah mempelajari ini bisa menerapkan logika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, nanti kamu akan mengenal konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, bisa menuliskan urutan instruksi secara logis. Itu tujuannya ya. Dan sebenarnya ketiga-tiganya ini mungkin sering kamu lakukan ya. Contoh, coba ini ada dua hal ini ya, pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan logika dan konsep berpikir komputasional. Nah, mungkin yang baru yang ini nanti sudah kamu laksanakan, tapi sebenarnya setiap hari sering kamu lakukan, tapi baru tahu, baru dikasih tahu, oh ternyata itu disebut berpikir komputasional. Nah, sebelumnya ada yang pernah buat nasi goreng? Pertama apa saja yang disiapkan di situ? Nasi disiapkan dulu, terus bumbu-bumbunya, terus langkah-langkahnya. Pertama, bumbu di apa? Ditumis, terus dimasukin nasinya, terus masukin ayamnya, terus disuir-suir, terus diaduk sampai selesai, sampai matang ya. Terus itu satu contoh. Itu satu contoh. Ternyata teman kamu Delsi pernah mempraktikkan membuat nasi goreng. Dan nasi goreng itu tidak seperti sulapan ting jadi nasi goreng, tapi ada prosesnya. Dan proses-proses itulah yang diberi nama berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Nah, ini yang akan kita pelajari. Dan sebelumnya kita saksikan dulu ya. Disaksikan dengan seksama ya. Proyektornya ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk itu yang pertama ya. Siapa? Ayo langsung. Siapa? Aura mau? Ada dua tayangan tadi.
Apa yang kamu lihat dari 2 tayangan itu? Kenapa dan intinya di dalam video itu ada pesan apa ya? Intinya tuh harus apa ya? Harus bergantian kalau mau lewat harus mempersilahkan. Oh ya, nggak bisa Pak. Oh, harus mempersilahkan, harus bergantian. Itu yang pertama ya, yang nggak mau mengalah, dorong-dorongan itu toh. Lah yang kedua, tayangan yang kedua, siapa yang mau berkomentar? Komentar harus saling memberi jalan. Harus saling memberi Jalan. berarti ada yang mengalah gitu ya. Oke, poinnya sudah Pak Guru dapat. Yang pertama tidak ada yang mau mengalah, yang kedua salah satu mengalah. Nah, sebenarnya yang baru kamu saksikan tadi itu adalah contoh masalah. Dalam kehidupan itu pasti ada yang namanya masalah. Tapi masalah itu tentunya diciptakan untuk bisa diselesaikan. Nah, penyelesaian masalah ini ya, ini proses itulah yang merupakan salah satu penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berpikir komputasional itu bertahap-tahap. Yang tadinya masalah besar terus dipecah-pecah menjadi masalah kecil untuk bisa diselesaikan dan bisa diuraikan. Itu ya. Contoh, misalkan kita mau tadi yang Delsi sampaikan membuat nasi goreng. Nasi goreng kan masih besar, masalah umum. Maka dipisah dulu menjadi alat dan bahan dulu. Dipecah toh. Alat dan bahan tadi sudah disampaikan bumbu-bumbu dan nasi ya. Itu alat dan bahan. Alatnya berarti ada apa kayak penggorengan, wajan itu ya. Terus ini kelompok kecil pertama. Kelompok kecil yang kedua adalah langkah-langkahnya. Dipisah. Setelah alat dan bahannya terpisah di sini, lalu satunya langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya tadi disampaikan. Pertama ditumis dulu bumbu-bumbunya. Setelah bau harum ya, hampir matang, masukkan ke nasinya dimasukkan, terus ayamnya tadi disuir-suir, terus diaduk-aduk sampai matang cukup. Mungkin tambahi kecap buat yang suka kecap dan sebagainya. Setelah itu selesai. Jadi dari masalah umum nasi goreng dipecah menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama namanya kelompok alat dan bahan. Bagian yang kedua namanya kelompok prosedur atau kelompok langkah-langkahnya. Lah itulah yang namanya berpikir komputasional. Tuh, sudah gitu belum? Oh sudah. Sudah pernah berpikir komputasional? Oh ternyata sudah. Lah ini baru bab yang pertama. Baru bab yang pertama. Oke, kita lanjutkan. Gambar apa itu? Senyum. Nah, ini ada gambar bintang, biasanya tingklin, menunjukkan apa? Berarti giginya bersih. Ya. Terlihat seorang anak memperhatikan gigi putihnya dari gambar tersebut muncul pertanyaan di benak kamu. Bagaimana menyikat gigi yang baik dan benar? Nah, ini ada langkah-langkahnya. Ya. Hal tersebut membutuhkan logika berpikir atau kemampuan berpikir komputasional. Nggak mungkin kita kumur-kumur dulu langsung bersih. Iya enggak? Mungkin enggak kalau sikat gigi. Oh ternyata ada tahapannya. Posisi sikat gigi pada sudut 45 derajat terhadap gusi. Berarti set ngene iki, orang ngene iki ya. Ada yang belum pernah gosok gigi seumur hidup? Sampai sekarang ada yang belum pernah gosok gigi? Oh ternyata kamu sudah menerapkan langkah-langkah. Apakah langkah-langkahnya sudah sama atau ada yang beda gosok giginya? Sudah sama? Beda. Kalau Delsi gosok giginya urutannya apa saja? Di naik turun apa kanan kiri? Oh naik turun, berarti gerakannya naik turun. Ada yang naik turun, ada yang kanan kiri. Bedanya di situ berarti ya. Setelah menyikat gigi, lakukan sikat lidah untuk menghilangkan bakteri yang menumpuk. Ini sudah apa belum? Yang kelima. Atau ada yang belum pernah lidahnya disikat? Nah ini ternyata ada hal baru.
bahwa gosok gigi bukan sekedar menggosok gigi, tetapi di situ ada menggosok lidahnya. Gitu ya. Jadi berpikir komputasional seperti video yang sudah ditayangkan tadi, di situ adalah bagaimana cara memecahkan masalah. Jadi cara berpikir prosedural. Pertama saya harus ini, kedua saya harus ini, ketiga saya harus ini. Dan jika langkah-langkah itu tidak dilakukan dengan benar, maka hasilnya juga tidak benar. Contoh, membuat nasi goreng. Yang pertama dilakukan, masukkan nasi ke wajan. Baru masukkan bumbunya. Setelah itu diaduk. Kira-kira nasi gorengnya enak enggak jadinya? Biasanya mambu, bau, bumbu mentah ya, seperti itu ya. Maka bumbunya harus ditumis dulu sampai berbau harum. Maka berpikir komputasional melatih kamu untuk melakukan sesuatu itu sesuai dengan aturan yang benar. Sering banyak ya petunjuk, misalkan petunjuk minum obat. Kalau dalam elektronik itu biasanya ada petunjuk pemakaian. Ya, itu ternyata adalah bagian dari berpikir komputasional. Gitu ya. Terakhir untuk tugas ya. Untuk tugas ya, ini yang dekomposisi insya Allah minggu depan ya. Dekomposisi nanti mungkin kalau nggak hari Rabu ya hari Jumat. Tugas di rumah ya. Ini kamu sudah buat satu sendiri ya, buku coding sendiri ya. Tugas di rumah, buatkan satu contoh, ditulis. Buatkan pelajaran coding ya. Tugas pertama, buatkan satu contoh. Teks prosedural. Buatkan satu contoh teks prosedural. Nah, itu tugas pertamanya. Bebas ya. Kamu boleh menuliskan langkah-langkah mencuci baju. Kamu boleh menuliskan langkah-langkah membuat nasi goreng. Atau mungkin kamu mau menceritakan langkah-langkah menyetrika atau langkah-langkah mandi. Intinya adalah prosedur, di mana di situ ada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga dan seterusnya. Ada yang mau tanya untuk tugas di rumah? Dah? Oke, karena waktunya sudah cukup untuk pengenalan coding dan kecerdasan artifisial. Dalam hal ini adalah berpikir komputasional. Mau tanya Amanda? Di buku coding, kamu sudah punya buku sendiri, buku tulis, namanya mata pelajaran coding KKA, ngono kuwi jenenge mata pelajaran KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Oke ya, karena hari ini waktunya sudah habis. Untuk pertemuan besok, pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang dekomposisi. Apa meneh kuwi? Nah, apalagi ya dekomposisi itu ya. Nah, itu akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Dan nanti mungkin ada sebulan sekali atau 2 minggu sekali kamu bawa HP ya nanti ya. Oke ya. Itu untuk pengenalan coding hari ini. Intinya kita simpulkan bersama-sama bahwa hari ini kita sudah kenalan dengan yang namanya berpikir komputasional, yaitu berpikir apa tadi? Berpikir secara prosedural ya. Berpikir secara prosedural untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu yang disebut dengan berpikir komputasional. Mungkin itu saja ya dari Pak Guru. Nanti tugasnya itu dikerjakan. Bebas ya, teks prosedurnya nanti bebas. Nasi goreng boleh, cuci baju boleh, cuci motor boleh. Yang penting di situ kamu menyampaikan suatu langkah-langkah dari awal sampai selesai. Oke? Terakhir ada yang mau tanya? Kalau tidak ada yang mau tanya, sampai ketemu di pelajaran coding dan kecerdasan artifisial di minggu depan ya. Semoga kamu tertarik dan menambah wawasan baru untuk kita semua. Mungkin dari Pak Alam itu saja. Pak Alam tutup ya. Pak Alam akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.